dengan sumber bayangannya, yang identik, bukan yang sama, sorry ya, yang identik. Sama dengan identik itu mempunyai makna yang sedikit berbeda ya. Kalau sama itu, kalau di kanan dia harus di kanan semua gitu. Kalau identik, asalkan kanan dan kiri itu begitu ditangkupkan itu klop, plek itu, maka itu disebut sebagai identik. Ya. Simetri ini itu dijumpai dalam banyak hal ya, baik yang sifatnya natural di alam maupun yang sifatnya dibuat oleh manusia. Ya, jadi bangunan-bangunan yang ada itu pun ya kalau sekarang mungkin berkembang sangat pesat ya, artnya sangat pesat sehingga kita bisa menikmati juga bangunan-bangunan yang tidak lagi simetri. Tapi kalau zaman dahulu itu bangunan-bangunan yang ada, yang dibangun itu biasanya memenuhi unsur simetri. Ya, karena kalau memenuhi unsur simetri itu bisa dipastikan keseimbangannya, kestabilannya itu mantap gitu ya. Namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan, dengan perkembangan ilmu bangunan dan lain-lain itu pun meskipun bentuknya tidak simetri, namun bisa dihitung secara teknik kekuatan bangunan tersebut tetap stabil. Ya, banyak ya kalau kita mengambil contoh sifat simetri ini banyak. Ini kalau untuk material-material yang sifatnya makroskopis yang bisa langsung kita lihat ya, yang material-material yang besar. Nah, material-material yang besar ini diturunkan melalui atau disusun melalui senyawa-senyawa, molekul-molekul yang sifatnya molekular ya, yang sangat kecil, molekular kecil. Nah, ternyata sifat-sifat secara molekular itu pun menunjukkan karakteristik simetri yang diturunkan dari sifat-sifat makroskopisnya. Ya, jadi bukan hanya kenampakannya yang bisa kita lihat saja yang simetri, tapi sampai ke senyawaannya, sampai ke molekulnya itu juga bersifat simetri. Ya, nanti kita akan belajar ya satu persatu kalau senyawa ini punya simetri apa saja. Nah, itu kita akan belajar dari awal. Nah, kalau kita mempelajari sesuatu, tentu kita terlebih dahulu pahami dulu apa sih tujuannya mempelajari simetri ini. Ya, kita mempelajari simetri ini dalam suatu molekul, itu nanti kita akan arahkan ke teori grup. Ya. Kalau sudah mendapatkan teori grup, apa nanti tujuannya? Tentu tujuannya kita akan mempelajari, mengetahui kalau suatu molekul mempunyai unsur-unsur simetri tertentu, sifatnya seperti apa? Ya, sebelum sampai ke sifat, kita kenal dulu masing-masing definisinya. Ya, nanti ada yang disebut dengan rotasi semu, konfigurasi yang identik, kemudian unsur simetri, operasi simetri. Nah, itu kita akan pelajari definisinya. Ya, setelah kita bisa menentukan point group, ya, jadi kita mengetahui definisinya dulu, kemudian kita mencari unsur-unsur simetri yang dipunyai oleh suatu molekul, kemudian kita kumpulkan menjadi point group, kelompok titik. Jadi molekul tersebut mempunyai point group apa? Ya, kita identifikasi semua unsur-unsur yang dimiliki, maka kita akan melanjutkan menghitungnya. Jadi nanti ada hitungan matematis tentang simetri tadi, ya, tentang unsur-unsur simetri yang dimiliki. Ini yang kita sebut sebagai reducible dan irreducible representatif. Ya, representatif perwakilan. Jadi ada yang reducible yang diturunkan, ada yang irreducible tidak bisa diturunkan. Nah, ini yang kita sebut sebagai tabel karakter. Jadi masing-masing senyawa, masing-masing molekul itu mempunyai tabel karakter sendiri-sendiri. Ya, seperti kita ya, manusia itu mempunyai karakter. Ya, orang yang kembar identik pun itu akan mempunyai karakter yang karakteristik, ya, yang melekat ke dia. Nah, ini juga dipunyai oleh molekul-molekul.
Ya, masing-masing molekul itu mempunyai tabel karakter. Ada yang mempunyai tabel karakter sederhana, simple gitu ya. Ada yang mempunyai tabel karakter sangat rumit, sangat complicated. Sehingga kalau kita hitung dengan manual itu kita sendiri yang akan kesulitan. Ya, jadi untuk molekul-molekul yang complicated, yang kompleks, itu biasanya menghitung tabel karakternya ini menggunakan software aplikasi. Tapi kita akan mempelajari untuk molekul yang sederhana, supaya tahu kalau molekul kompleks itu, yang complicated, yang rumit itu tersusun dari apa saja. Ya. Nah, kemudian dari kita mempelajari simetri dan karakter yang dipunyai oleh suatu molekul, kita bisa memperkirakan apakah molekul tersebut bersifat polar atau non-polar. Ya, jadi banyak aspek, banyak sudut pandang untuk memperkirakan atau meramalkan sifat dari suatu molekul. Sifat polaritas, ya, sifat polar, non-polar dari suatu molekul itu salah satunya bisa diramalkan dari simetri dan teori grup yang dimiliki. Ya. Kemudian satu ya, kita bisa mempelajari sifat polar non-polar atau polaritasnya. Yang kedua, kita bisa mempelajari sifat kiralitasnya. Molekul tersebut kiral atau tidak kiral. Nah, kiral tidak kiral itu Anda juga sudah mempelajari di kimia organik ya. Kalau kiral itu ya berarti kalau kita cerminkan, kita tidak akan mendapatkan bayangan yang identik, yang sama persis. Nah, itu kiral. Kalau tidak kiral ya berarti akan didapatkan pasangannya. Jadi punya pasangan kiri, kanan punya pasangan. Itu tidak kiral. Kalau kiral, itu kiri, kanan itu berbeda. Ya, tidak punya pasangan sama sekali. Nah, kemudian ini yang paling penting juga, jadi selain menentukan sifat polar tidak polar, sifat kiral tidak kiral, dari mempelajari simetri itu kita juga membedakan apakah molekul tersebut aktif di spektroskopi inframerah atau di spektroskopi Raman atau di spektroskopi inframerah dan Raman. Ya, mungkin yang sangat bermanfaat untuk Anda itu adalah apakah molekul tersebut aktif di spektroskopi inframerah. Aktif itu maksudnya apakah kalau kita uji dengan spektroskopi inframerah itu kita akan mendapatkan puncak-puncak serapan yang karakteristik untuk molekul tersebut. Ya, karena tidak semua senyawa itu aktif di inframerah. Nah, kalau dia aktif di inframerah atau Raman, ya kurang lebih sama ya, inframerah dan Raman itu kurang lebih sama. Yang berbeda itu di sumber energi dan tampilan spektranya. Kalau misalkan molekul yang kita miliki itu aktif di FTIR, kita juga bisa memperkirakan kira-kira dia akan muncul berapa puncak ya yang perlu kita tandai sebagai karakteristik dari molekul tersebut. Nah, ini keunggulan dari atau tujuan kita mempelajari simetri dan teori grup. Ya, jadi nanti di akhir materi, ya, jadi di 3 minggu ke depan kita sudah bisa memperkirakan satu molekul tertentu itu sifatnya polar atau tidak polar, kiral atau tidak kiral, aktif di IR dan di Raman, di IR, di Raman atau di IR dan Raman. Nah, ini kita bisa memperkirakan, meramalkan molekul tersebut. Ya, mudah-mudahan nanti saya berusaha untuk pelan-pelan, mudah-mudahan nanti Anda bisa mengikuti dengan baik, karena ini relatif baru untuk Anda ya. Ini sama sekali tidak Anda dapatkan di SMA sebelumnya, kecuali kalau Anda pernah mengikuti olimpiade kimia ya. Tapi kalau yang untuk materi di SMA ini tidak dibahas secara khusus. Ya,
Nah, kemudian ya, yang pertama kita pelajari dulu definisi-definisi. Apa saja definisi-definisi dalam simetri dan teori grup itu? Kalau ada di antara Anda, di antara kalian semua yang ingin bertanya, silahkan saja saya di sela ya. Bu, mau menanyakan sesuatu, silahkan. Ya. Saya Bu ingin bertanya. Melianti. Meli mau nanya yang tadi Bu, kalau misalnya di molekul itu dia tidak aktif di spektropis manapun, itu ada pengaruh dari luar ke Bu? Bukan pengaruh dari luar, tapi karakteristik dari molekul tersebut. Ya, misalkan molekul tersebut, misalkan senyawa ionik gitu ya. Senyawa ionik, nanti kita akan melihat ya, kita akan mengambil contoh senyawa ionik. Itu Anda IR ya tidak akan muncul. Karena IR itu hanya bisa mendeteksi atau mengkarakterisasi gugus fungsi. Kalau senyawa-senyawa ionik kan tidak punya gugus fungsi ya. Namanya juga ionik kalau ini menjadi ion gitu ya. Itu tidak muncul. Tapi kalau misalkan ya, misalkan dia senyawa, misalkan HCl gitu. HCl itu Anda tidak akan bisa mendapatkan spektranya di FTIR. Tentu kita akan mencari metode lain yang tepat untuk mengkarakterisasinya. Tapi misalkan kita mempunyai senyawa ionik juga natrium karbonat. Nah ya, karbonatnya itu itu gugus fungsional. Ya, ada gugus karbonat ya, berarti karboksilat. Jadi ada gugus COO-. Nah, gugus masing-masing itu CO-nya CO, CO-nya itu CO dan C single O ya, rantai rangkap dan ikatan rangkap dan ikatan tunggal itu bisa dideteksi di IR-nya. Jadi bukan karena pengaruh dari luar Meli, tapi karakter dari molekul itu sendiri. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya. Oke, saya lanjutkan kembali tentang definisi atau istilah yang akan kita pelajari dalam simetri dan teori grup ya. Kita mengenal ada yang disebut dengan konfigurasi. Ya, konfigurasi itu menunjukkan arah 3 dimensi dari molekul kita. Ya, jadi kalau dulu di SMIK kita mempelajari ada molekul yang mempunyai geometri trigonal planar gitu ya, segitiga datar ya. Ini bentuknya segitiga datar. Ya, konfigurasinya ini seperti ini. Konfigurasi. Ya, segitiga berarti kita mendapatkan segitiga datar. Jadi ada satu titik ya, misalkan di sini H, di sini H, di sini H gitu ya. Ya, ini konfigurasinya seperti ini, membentuk 3. H enggak pas ya, CL mungkin. CL gitu. Nah, kemudian kita mengenal ada yang disebut dengan konfigurasi identik. Apa itu konfigurasi identik? Konfigurasi identik itu persis seperti sumber bayangannya, persis. Jadi kalau posisi CL1 di nomor 1, ya, jadi ini ada CL nomor 1 gitu ya. Ini ada CL nomor 2, ini ada CL nomor 3, disebut mempunyai konfigurasi identik kalau sama persis. Jadi di sini ini CL nomor 1, ini CL nomor 2, ini juga CL nomor 3. Sama persis, ini dan ini itu sama persis. Nah, kemudian ada yang disebut dengan konfigurasi ekivalen. Geometrinya, konfigurasinya sama-sama trigonal planar. Tapi Anda melihat di sini, ya, sama-sama ini sama ya. Ini sama-sama trigonal planar. Ini dengan ini disebut identik, ini dengan ini tidak disebut identik, tapi disebut ekivalen. Ya, mengapa? Karena di sini kalau di sini ditempati oleh CL nomor 1,
ini di sini ditempati oleh Cl nomor 3. Cl nomor 1-nya ada di sini, Cl nomor 2-nya ada di sini. Cl-nya sama, tapi Cl di sini dan Cl di sini, Cl di nomor 1, Cl di nomor 3, Cl di nomor 2, itu merupakan karakter yang kepunyaan dia sendiri. Jadi Cl nomor 2 sama-sama Cl ya, sama-sama Cl, tapi Cl di nomor 2 itu berbeda dengan Cl nomor 1. Ya, seperti Anda mempunyai 2 bola biru dengan ukuran yang sama, tapi Anda punya 2 buah. Sama persis, bolanya biru, ukurannya sama, tapi bola nomor 1 dengan bola nomor 2 itu adalah identitas yang berdiri sendiri-sendiri, masing-masing, punya identitas sendiri. Nah, ini yang kita sebut sebagai konfigurasi identik. Nah, kemudian kita mengenal juga istilah operasi simetri. Ya, operasi simetri itu kita melakukan sesuatu kepada molekul sehingga molekul tersebut mempunyai bayangan yang ekivalen. Ya, kita melakukan sesuatu, apakah diputar, apakah dicerminkan, ya, kepada suatu molekul sehingga kita mendapatkan bayangan yang tidak bisa kita bedakan dengan sumber bayangan, dengan sumber aslinya. Ya, jadi operasi simetri ini sifatnya perlakuan. Namanya juga operasi, sifatnya perlakuan. Nah, kalau unsur simetri itu simbol ya, ini simbol ya, unsur atau simbol yang digunakan untuk menggambarkan perlakuan tadi. Ya, kalau ini misalkan perlakuannya diapakan, dirotasi atau diputar pada sumbu tertentu, dirotasikan atau diputar pada sumbu tertentu, maka rotasi itu disimbolkan dengan C. Atau ini dicerminkan, refleksi, ya, dicerminkan terhadap bidang cermin tertentu, maka ini diberi simbol sigma. Ya, jadi kalau unsur simetri itu adalah simbolnya. Ya, tadi kita membahas apa itu operasi simetri. Operasi simetri itu perlakuan. Ya, jadi perlakuan tertentu terhadap suatu objek. Ya, kalau kita melakukan mengoperasikan sesuatu kepada objek itu, maka kita akan mendapatkan bayangan bentuk yang identik dengan konfigurasi objek awalnya sebelum diperlakukan. Jadi kita tidak bisa membedakan perbedaannya di mana ya. Nah, itu kita tidak bisa membedakan secara konfigurasi ya, secara bentuknya. Tapi kalau posisinya bisa kita bedakan. Ya, kalau ini tadi, ini bentuknya tidak bisa kita bedakan, tapi posisinya kita bisa membedakan. Ya, kalau unsur-unsur simetri itu bisa berupa sumbu, ya ini untuk pencerminan tadi, bisa titik, itu untuk kalau kita inversikan, atau bidang datar kalau kita refleksikan. Ya, jadi unsurnya bisa berupa sumbu untuk menggambarkan rotasi, disimbolkan dengan C, titik untuk menggambarkan inversi, sigma untuk menggambarkan bidang datar untuk pencerminan. Ya, kalau masih bingung, saya coba jelaskan satu persatu ya. Ada 5 operasi simetri yang ada.
Yang pertama itu yang disebut dengan operasi simetri identitas. Kita tidak melakukan apa-apa, ya, namanya juga identitas ya. Identitas Anda misalkan namanya Meli. Anda tanpa melakukan apa-apa, Meli itu akan mempunyai bayangan seperti Meli. Tidak melakukan apa-apa. Jadi do nothing, tidak diapa-apakan. Itu yang kita sebut sebagai identitas disimbolkan dengan E. Semua molekul pasti mempunyai E, mempunyai identitas. Pasti. Ya, bisa jadi dia tidak mempunyai operasi simetri yang lain, tapi dia pasti mempunyai identitas. E. Bu, saya izin bertanya. Iya, Dion. Identitasnya ini dapat berupa apa ya, Bu? Kayak masa jenisnya atau apa gitu, Bu? Enggak, ini tidak terkait dengan masa jenis dan lain-lain. Ini terkait dengan konfigurasi. Konfigurasi. Jadi kalau misalkan kita punya contoh benzen, ya. Nah, konfigurasinya itu ini, atau yang kita biasa sebut sebagai geometri molekul. Jadi kita tidak terkait dengan sifat fisiknya, Dion, tapi sebagai dia konfigurasi molekulnya. Izin lagi, Bu. Berarti identitas ini dapat berupa simbol atau hal lainnya ya, Bu? Identitas itu yang mutlak dimiliki oleh molekul itu. Jadi tanpa diapa-apakan, molekul itu akan misalkan benzen, ya kan seperti ini, benzen itu seperti ini. Tidak melakukan apa-apa. Jadi kayak KTP-nya. Jadi ada yang diperlakukan, ya. Ada yang tidak melakukan apa-apa. Itu jadi statnya itu adalah identitas. Tanpa melakukan apa-apa, itu dia sudah mempunyai identitas statnya awalnya. Jadi gampangnya, pokoknya semua molekul itu pasti punya KTP, punya identitas. Di awalnya, sebelum diperlakukan apa-apa, itu identitasnya dia itu sudah jelas. Ya, misalkan kalau benzen ya, bentuknya heksagonal seperti ini. Gitu ya, Dion? Iya, Bu. Paham, Bu. Makasih, Bu. Ya. Operasi simetri yang kedua itu operasi rotasi. Ya, rotasi berarti diputar. Kalau diputar, pasti kita mempunyai sumbu putar. Ya, itulah kenapa sebetulnya saya lebih suka mengajar ini di kelas, karena ini akan sangat mudah kita pahami kalau kita menggunakan alat bantu model molekul. Ya, jadi langsung Anda bisa memutar-putar. Ya, mudah-mudahan minggu depan itu kita sudah boleh. Ya di surat sih sampai tanggal 27 ya, 27 Februari. Which is minggu depan itu belum 27 Februari, tapi mudah-mudahan nanti ada kebijakan baru ya setelah evaluasi 1 minggu ini. Itu mudah-mudahan minggu depan kita sudah bisa melakukan PTM terbatas ya, sudah diizinkan. Karena izinnya itu harus dari universitas ya. Saya sebetulnya ingin nekat juga, adalah yang mahasiswa saya masuk. Cuma kalau terjadi apa-apa nanti kita akan disalahkan karena kita melanggar edaran universitas ya. Meskipun kita merasa dalam satu kelas itu aman gitu, tidak ada yang teridentifikasi positif gitu. Tapi karena ada edaran dari universitas, maka kita patuh ya, patuh dengan edaran dari universitas. Baik, saya balik lagi. Ya, jadi ada operasi simetri yang disebut dengan rotasi atau diputar. Ya, kalau ada rotasi, pasti ada sumbu rotasinya. Kalau kita memutar sesuatu, pasti sumbu rotasinya itu berupa garis. Pasti ya, kalau kita memutar sesuatu, pasti sumbunya itu berupa garis. Ya, disimbolkan dengan C. Kemudian ada yang disebut dengan operasi simetri refleksi, pencerminan. Ya, kalau kita melakukan pencerminan, pasti kita punya bidang cermin.
Pasti ya, kita punya bidang cermin. Tidak mungkin kita melakukan pencerminan kalau kita tidak punya bidang cermin. Biasanya digambarkan dengan ini bidang cermin. Kemudian kita mengenal juga operasi simetri yang disebut dengan inversi. Jadi kalau inversi itu diperlakukan, objeknya diperlakukan terhadap suatu titik. Jadi suatu titik. Kalau misalkan diperlakukan terhadap suatu titik itu kita mendapatkan hasil antara arah yang sama ya, misalkan ini inversi ya, inversi itu pusat inversi itu titik ya, ini kita sebut sebagai pusat inversi. Kalau kita dapatkan di kiri dan di kanan sama ya, di atas dan di bawah sama, maka ini kita sebut bahwa molekul tersebut mempunyai operasi simetri inversi. Jadi kalau saya sebut dicerminkan terhadap suatu titik gitulah ya. Nggak pas juga ya, karena di sini ada operasi simetri ya. Ini untuk menggambarkan Anda, kalau ini dicerminkan terhadap suatu bidang, kalau ini dicerminkan terhadap suatu titik. Nah, itu inversi. Yang terakhir, ada yang disebut rotasi, ya, tapi berbeda dengan rotasi yang ini, nomor 2. Yang nomor 5 ini adalah rotasi melalui sumbu rotasi semu. Ya. Kalau ini sumbu rotasinya real, kalau ini sumbu rotasi semu. Habis dirotasikan, terus dicerminkan. Ya. Kalau ini 2 kali. Ya. Ini habis dirotasikan, terus dicerminkan terhadap sorry, salah. Jadi ini ada 2 kali, seolah-olah dirotasikan pada suatu sumbu rotasi, kemudian dirotasikan, kemudian dirotasikan ulang. Jadi 2 kali rotasi, tapi sumbunya semu, tidak seperti sumbu ini yang real ini. Kalau ini real langsung diputar ke sini. Kalau ini semu, jadi diputar sekali, kemudian diputar lagi 2 kali rotasi semu. Nanti ini mungkin untuk lebih gampangnya kita akan langsung belajar tersendiri yang untuk rotasi semu ya. Maksud saya ini langsung kita praktekkan ini nanti akan saya skip dulu minggu ini, kita akan pelajari minggu depan untuk rotasi semu itu seperti apa ya. Karena untuk menggambarkan 2 dimensinya agak sulit untuk dipahami kalau 2 dimensi. Ini bagusnya langsung 3 dimensi. Bisa, tapi akan lebih jauh lebih paham kalau 3 dimensi. Langsung Anda memegangnya. Ya, jadi kita mempunyai 5 jenis operasi simetri. Identitas ini pasti dipunyai, pasti. Nah, rotasi, refleksi, inversi, dan rotasi melalui sumbu semu. Ya, kalau ini disimbolkan dengan CN, kalau ini disimbolkan dengan C, ini disimbolkan dengan S. Nanti N itu apa? Nah, kita akan belajar ini. N itu apa? N itu ya, jadi kalau tadi ada operasi simetri rotasi, disimbolkan dengan C, kemudian di bawahnya ada N. N ini menyatakan 360 derajat per N. Ya. Jadi misalkan kita putar 90 derajat, misalkan kita putar 90 derajat, ini maka N-nya berapa? Berapa N-nya? 4 ya, Bu. 4, betul. Kalau kita putar 120 derajat, maka N-nya 3. 3. Ya. Kalau kita putar 180 derajat, maka N-nya 2, dan seterusnya ya. Ya. Ini disimbolkan dengan C4. Jadi kalau kita bicara C4, maka dia diputar sebesar 90 derajat.
Kalau 120 derajat maka simbolnya adalah C3. Artinya C3 itu berarti diputar 120 derajat. Kalau C2 itu diputar sebanyak 180 derajat. Jadi langsung di flip plek gitu kalau 180 derajat ya. Nah, N ini adalah menggambarkan nilai tertingginya. Ya, misalkan kenapa ada nilai tertingginya? Karena bisa jadi satu molekul itu punya lebih dari satu sumbu rotasi. Misalkan saya ambil molekul ini ya, XeF4. Ini saya beri untuk memudahkan mengenal ini adalah F1, F yang berbeda dari F yang sisi kanan kirinya. Ini saya beri nama F1, ini F2, ini F3, ini F4. Ini Xe-nya sebagai atom pusat. Ya, ini senyawa kompleks Xe, xenon 4 itu apa? Tetrafluorida. Xenon tetrafluorida. Nah ini ya sumbu rotasi tadi itu disimbolkan dengan garis. Kalau kita putar, kira-kira kalau mau kita putar, ini kita putar berapa derajat sehingga kita bisa mendapatkan bentuk yang identik. Berapa derajat kira-kira? 180, Bu. 180, Anda mau taruh di mana sumbu rotasinya? Saya taruh di sini boleh? Saya taruh di sini? Ya, Bu, boleh. Nah, boleh. Jadi kalau diputar ini di sini ya, simbolkan, diputar gini. Diputar ke arah atas. Klek. Maka kita akan mendapatkan konfigurasi yang seperti apa? Diputar gini, ke arah bawah, klek gitu 180. Maka kita akan mendapatkan konfigurasi di sini jadi F1, ya. Di sini jadi F4, di sini F3, di sini F2. Benar enggak? Benar, Bu. Ya, benar. Maka ini di sini kita beri nama C2. Karena diputar 180 derajat. Kemudian diputar di mana lagi? Bisa diputar berapa derajat lagi? Kalau saya tusukkan sumbu rotasinya di sini, ya, jadi dari atas, ya misalkan Anda bayangkan senyawa Anda itu kertas, ya kertas persegi, ya. Kalau saya tusukkan tepat di tengah itu dari atas sumbunya, saya tusukkan satu batang tusuk sate gitu sebagai pusat sumbunya, pusat rotasinya, maka kira-kira Anda akan mendapatkan diputar berapa derajat sehingga Anda mendapatkan konfigurasi yang identik. Coba Anda putar dari atas. Bisa Anda putar ini menjadi ke sini, ini menjadi ke sini, ini menjadi ke sini, bisa? Bisa, Bu. Bisa. Diputar berapa derajat? 90. 90 derajat. Ini yang kita sebut sebagai sumbu putar C1. C4, Bu. C4. Ya, jadi molekul Xe-F4 xenon tetrafluorida selain dia mempunyai C2, dia juga mempunyai C4.
Ya, jadi tidak hanya satu saja C yang dimiliki, bisa lebih. Nanti kalau kita mempunyai molekul yang lebih kompleks, misalnya molekul yang seperti ini ya, misalkan saya oktagonal, gimana gambar oktagonal ini? Atau yang gampang dulu lah, heksagonal. Ya, saya juga bukan orang yang pandai menggambar. Nah, ini Anda putar berapa saja ini kira-kira? Kalau saya tusukkan sumbu putarnya itu dari atas. Jadi saya tusukkan dari C berapa yang bisa Anda dapatkan? Ya, kalau diputar segini berarti C 6. Anda putar 60 derajat. Kalau saya putar ke sini seret, berarti saya putar 120 derajat. C 3. Jadi C6 di sini sekaligus bisa jadi sumbunya C6, bisa sekaligus jadi sumbunya C3. Nah, kalau saya putar begini, dia bisa sekaligus menjadi C2. Bisa 60 derajat, bisa 120 derajat, bisa 180 derajat. Benar enggak? Masih tak memahami, Bu. Ya, saya coba. Ya, inilah kenapa saya itu kalau bisa dibuat. Nih, ini Anda mempunyai heksagonal dengan sudut yang sama semua. Ya, ini Anda bayangkan ini heksagonal dengan sudut yang sama. Ya, ini misalkan saya beri nama C1, C1, C2, C3, C4, C5, sorry kok C. H1, H2, H3. Oh ya benar ding, ya C. C1, sebentar. C1, C2, C3, C4, C5, C6. Benzen. Ya, di sini ada rangkapnya. Di sini ada rangkapnya, di sini ada rangkapnya. Konfigurasinya benzen. Ini Anda bayangkan kertas yang berbentuk heksagonal seperti ini. Anda punya kertas heksagonal seperti ini. Segi 6. Kalau saya tusuk, saya beri sumbu simetri dari atas, ya, kertasnya itu mendatar, Anda pegang, kemudian Anda tusuk tengahnya dengan sumbu rotasi, maka kira-kira Anda bisa putar berapa derajat saja, sehingga Anda bisa mendapatkan konfigurasi yang identik. Anda kan bisa putar ke sini ya, sehingga Anda bisa mendapatkan ini. Ini C1 pindah ke sini, C3 pindah ke sini, C4 pindah ke sini, C5 pindah ke sini, ini tadi punyanya C1 pindah ke sini, ini C2 pindah ke sini, C3 pindah ke sini, C4 pindah ke sini, C5 pindah ke sini, C6 pindah ke sini. Ini yang kita putar berarti 60 derajat. Berarti kita putar C6. 60 derajat itu kan 360 per 6. Ini berarti C6. Anda bisa putar berkali-kali. Nah, sekarang kalau saya putar langsung, ini kan bisa juga saya putar kalau di atas ini. Bisa juga kan langsung ini berpindah ke sini. Ya, jadi berpindahnya ke sini. Yang tadinya di sini C1 langsung berpindah ke sini C1. C2 tadinya di sini, C2 berpindah ke sini. C3-nya tadinya di sini, C1 ya, C1 berarti berpindah ke sini, C2 berpindah, ini salah. C2 berpindah ke sini, ya.
C3 ini kita putar 2 putaran gini, 2 putaran tadi itu, tapi ini langsung ya, seret gitu. C3 pindah ke sini dan seterusnya. Ini kan berbeda dengan ini ya hasilnya ya. Konfigurasinya identik tapi posisinya itu berbeda. Kalau di sini ditempati C1, ini ditempati C6 kalau kita putar langsung. Ya, kita putar dengan 120 derajat. Ini saya pisahkan satu-satu gambar. Jadi ini kita putar 120 derajat. Kalau ini tadi kita putar 60 derajat, ini kita putar 120 derajat. Atau C3. C1 yang di sini itu akan berpindah ke C1 yang tadinya di sini. Ini akan berpindah ke sini. Ya, ini akan ditempati C1. C2 yang tadinya di sini akan berpindah ke sini. Dan seterusnya. Anda juga bisa memutar langsung yang tadi ini pindah ke sini. Karena ini sama besar sudutnya. Nah, ini yang tadinya C1-nya di sini langsung pindah ke sini. Kalau kita putar 60 derajat dia pindah ke sini. Kita putar 120 derajat dia pindah ke sini. Kita putar 180 derajat, maka kita akan pindah ke sini. Jadi langsung diplek. Salah, saya salah ya. Kalau 120 derajat ini langsung kita plek, maka ini akan berpindah ke sini. Ini C berapa tadi? C3 itu akan berpindah ke sini. Ini akan berpindah ke sini. Jadi ini akan menjadi konfigurasinya seperti ini. Ya, kalau 180 derajat ya, jadi kita putar 120 derajat, maka C1 yang di sini ini akan berpindah ke sini. C3 yang di sini akan berpindah ke sini. Ya. C4 yang di sini akan berpindah ke sini. Dan sebaliknya berarti C berapa tadi yang di sini tadi? C6 itu akan berpindah ke sini. Terus C5 akan berpindah ke sini, C2 akan berpindah ke sini. Ini bentuknya tiga-tiganya identik, tapi konfigurasinya masing-masing berbeda. Anda lihat ya, ini C1-nya sama-sama di sini, tapi di sini C3, di sini C5. Jadi hasilnya konfigurasi identik, tapi posisi arah dari masing-masing C-nya ini berbeda. Ya, kalau di sini ini C3, di sini C5. Ini berbeda. Ini kalau kita putar 180 derajat atau C2. Jadi benzen itu selain punya C2, dia juga punya C3 dan C6. Paham sampai di sini? Bu. Ya, bagus. Nah, karena benzen ini mempunyai C, paling tidak ada 3, ada C2, ada C3, ada C6, maka nilai CN-nya, CN itu adalah C dengan nilai tertinggi. Maka CN-nya adalah C6 untuk benzen. Ini yang kita sebut sebagai sumbu rotasi utama. Oh. Enggak mau bikin M. Utama. Kok enggak mau bikin M? Setiap kali saya bikin bentuk lengkung, dia langsung gitu.
Ya, jadi untuk benzen sumbu rotasi utamanya adalah C6. C dengan nilai N tertinggi. Nah, saya balik ke sini lagi. Berarti untuk XeF4, Cn-nya berapa? Sumbu rotasi utamanya berapa? Cn-nya adalah 4. C-nya jangan lupa. C4. Iya. Nah, sekarang kalau ini ya, ini tadi ya. Saya gerakkan kan 90 derajat satu kali. C4 90 derajat satu kali. Bisa enggak saya gerakkan 2 kali? Bisa ya? Saya lanjutkan C4 lagi. Yang kedua. Berarti ini tadi akan pindah ke sini ya. Yang F1 tadi, C4 2 kali akan pindah ke sini. Saya gerakkan 3 kali. C4 yang ketiga. Maka F1-nya tadi akan pindah ke sini kan. 1, 2, 3. F1-nya akan pindah ke sini ya. Saya gerakkan sekali lagi. C4 ke 4. Maka akan didapatkan F1-nya balik ke tempat semula. Jadi C4 kalau saya gerakkan 4 kali, maka kita akan mendapatkan E. Seperti identitas yang awalnya. Benar enggak? Benar, Bu. Benar. Berarti kalau untuk benzen C6 kita gerakkan 6 kali, maka kita akan mendapatkan E. C61, C62, C63, C61, C62, C6 ketiga, C6 keempat, C6 kelima, C6 yang ke-6, maka kita akan mendapatkan konfigurasi persis seperti konfigurasi awalnya, startnya tadi, atau identitas. Ya, jadi ini N menyatakan berapa sudutnya yang kita putarkan. Kalau di atas itu menyatakan berapa kali kita putar. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami? Saya? Bisa, Oke, Bu. saya lanjutkan sekarang. Ya. Jadi tadi sumbu rotasi itu kita tahu sumbu rotasi itu garis. Kalau sumbu rotasi ya operasinya rotasi. Kalau bidang cermin operasinya adalah refleksi. Kalau titik pusat maka operasinya adalah simetri. Ya, jadi kalau kita buat rangkumannya, unsur simetri itu ada 5, yaitu identitas, sumbu rotasi atau sumbu rotasi sempurna, ada sumbu rotasi semu, ada bidang cermin, ada pusat inversi. Operasinya, perlakuannya, kalau identitas itu tidak melakukan apa-apa, disimbolkan dengan E, sumbu rotasi atau sumbu rotasi sempurna, proper rotation, disimbolkan dengan C, N, sumbu rotasi semu atau improper rotation, disimbolkan dengan S, N, bidang cermin, operasi simetrinya refleksi, disimbolkan dengan sigma, dan inversi disimbolkan dengan I. Ini adalah ringkasannya tentang
unsur simetri, unsur dan operasi simetri. Ya. Jadi kalau ditanya ada berapa unsur simetri? Ada 5. Karena ada 5 ya pasti operasinya 5, simbolnya juga 5. Ya, ada E, C, S, sigma, dan I. Oke, ya. Sumbu rotasi atau sumbu rotasi sempurna. Tadi sudah saya sampaikan juga bagaimana menentukan sumbu rotasi dan operasi simetrinya. Ya, ini kita misalkan punya molekul H2O ya, H2O. H2O ya, kan bentuknya seperti ini ya. Operasi simetri apa yang pasti dipunyai sumbu rotasinya? Ya bisa kita tusuk aja di sini. Kita tusuk sumbu rotasinya, maka kita bisa gerakkan 180 derajat atau C2. Jadi ya misalkan ini kita beri simbol ya, kalau kita di sini simbol 1, ini H2 atau di sini disimbolkan dengan star, maka ini akan bertukar tempat. H1 menjadi di sini, H2 menjadi di sini. Jadi H2O itu punya unsur simetri C2. Kalau kita putar 180 derajat. Apakah dia punya C selain C2? Punya atau tidak? C4 kira-kira. Punya atau tidak H2O? Kalau diputar C4, berarti ini akan, C4 itu berarti berapa derajat? 90. 90. Berarti ini akan berpindah kemana? Berpindah ke depan sini kan? Iya. Nah, berpindah ke depan sini. Dia akan mendapatkan bentuk yang identik atau tidak? Tidak, Bu. Tidak. Berarti dia tidak punya C4. Jadi kalau C-nya H2O dia hanya punya 1, yaitu C2. Atau kalau kita putar 180 derajat, kita akan mendapatkan bentuk yang konfigurasi yang identik. Ya. Nah, terus ini ya C2, oke. Ini molekul contohnya NH3. NH3 itu berarti N, H, ini yang di depan, H1, terus yang di sana tuh, di sana di belakang H1. Di belakang. Kalau kita tusukkan sumbu simetri, sumbu rotasi, dari atas, maka kita bisa putar berapa derajat? 120 derajat ya, sehingga ini berpindah ke sini, H1 berpindah ke sini, ini berpindah ke sini, ini berpindah ke sini. Ya, maka NH3 mempunyai operasi simetri C3. Ya, atau kalau kita gambarkan seperti ini. Ya, C31, ini C31, C32, C33. Nah, C3 yang ketiga itu akan kembali seperti konfigurasi awal. Atau kembali seperti unsur identitasnya. Oke? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Saya aman ya? Ya. Ini sama contoh-contoh molekul lain yang mempunyai sumbu rotasi C3 ya. BF3, SO3 itu mempunyai sumbu rotasi 3. Ya, Anda bisa mencari contoh-contoh molekul yang lain. Jadi
bisa jadi molekul itu mempunyai sumbu rotasi yang sama. Molekulnya berbeda, tapi mempunyai sumbu rotasi yang sama, tidak masalah. Ya, nanti itu ada yang disebut dengan point group. Jadi mengelompokkan molekul-molekul ini mempunyai kelompok, mempunyai unsur simetri ini. Nah itu nanti dikelompokkan yang kita sebut sebagai point group. Ya. Nah, ini untuk C atau rotasi-rotasi yang lain. Misalkan IF5 berarti mempunyai C5. Kalau kita putar, C5 itu berarti diputar berapa derajat? 360/5, berapa ini? 72, Bu. 72. Nah, jadi kalau diputar 30 derajat, itu dia akan mendapatkan bentuk yang identik. Benzen tadi C6, 60. Nah, sekarang kalau HCl punya tidak dia sumbu rotasi? Tidak punya, Bu. Hah? Tidak, punya satu, Bu. Di mana? Tapi nanti sebelah kiri CL, sebelah kanan H gitu. Oh, boleh enggak kalau begitu? Tidak boleh sih, Bu. Tapi tidak punya. Enggak boleh. Kalau di sebelah kiri Anda mau taruh di sini, maksudnya sumbu simetrinya mau taruh sini, gitu ya? Iya, Bu. Kayak dibalik gitu. Nah, ini kalau diputar C2 gitu maksudnya. Ya, Tapi ini akan pindah ke sini, ini akan pindah ke sini, gitu kan? Maksud Anda? Iya, Bu. Tapi Nah, tidak identik. Iya, tidak identik, betul. Jadi ini tidak boleh. Jadi C2 itu tidak ada, tidak. Saya gambar lagi. Kalau begitu, kira-kira Anda akan menusukkan di mana sumbu simetrinya? Sumbu rotasinya. Kalau saya tusukkan di sini, nah, di sini. Jadi ini saya belah jadi dua di sini. Bisa tidak? Saya putar di sini. Bisa atau tidak? Bisa, Jadi, Bu. tengahnya saya putar. C berapa ini? C2. Benar C2 saja? C4. C2. Kalau saya putar 60 derajat bisa? Enggak bisa, Bu. Kok nggak bisa? Ini Anda punya H dan CL, Anda tusuk di tengahnya. Sama-sama punya bola, ini bolanya H, ini bolanya CL. Ya, ini H, ini CL. Inilah kalau pakai model molekul. Anda tusuk di sini sumbu rotasinya. Bisa saya putar 60 derajat? Bisa, Bu. Bisa. Saya putar 30 derajat? Semua derajat bisa, Bu. Betul, semua derajat bisa. Karena saya taruh di tengah-tengah kok. Molekul itu kan digambarkan dengan bola. Saya putar berapapun, saya putar 2 derajat pun, kita akan mendapatkan bentuk tetap seperti ini kan. Nah, ini yang kita simbolkan sebagai C tak hingga. Kalau diputar sudut berapapun akan mendapatkan konfigurasi yang identik. C tak hingga. Jadi semua molekul yang bentuknya linear itu mempunyai C tak hingga. Dia mempunyai E pasti dan mempunyai C tak hingga. Contoh lagi, BeCl2, Be kompleks ini ya, Cl2. BeCl2. Ya, ini Anda bisa tusukkan di mana kira-kira? Di sini Anda bisa tusukkan untuk mendapatkan
C berapa di sini? Kalau saya tusuk di sini? C berapa? C berapa ini? Sama kayak HCl tadi, kayak saya tusuk di tengah, maka di sini kita akan mendapatkan C Tak hingga, Bu. tak hingga. Ada enggak sumbu yang lain? Sorry, bukan CS ya. C tak hingga, bukan CS. Saya gambarkan di sini biar saya mudah gambarnya. DE, CL. Ya, kalau saya tusukkan di sini sumbu rotasinya, maka saya akan mempunyai C tak hingga. Bisa enggak ditusuk yang tempat yang lain? Bisa, Bu. Bisa, di mana? BE-nya. Nah, betul. Di sini tusuk di BE-nya. Diputar berapa derajat? Diputar berapa ini? 140. C2. Nah, ini sama-sama punya C tak hingga, tapi berbeda dengan HCl, karena kalau HCl tidak punya C2, ini punya C2. Jadi ada C2, ada C tak hingga, ada E. Ya. Jadi semua molekul linear pasti punya C tak hingga. Tapi ada yang hanya punya C tak hingga saja, ada yang punya C lain selain C tak hingga. Oke? Bisa ya, dipahami ya? Gimana? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, ya Anda bisa mengambil contoh yang lain, CO2 misalkan, CO2 ya sama ya. Nanti Anda bisa tusukkan dari sini, bisa Anda tusukkan dari sini. Ya, ini C tak hingga, ini C2. Ya kadang asik juga loh belajar simetri itu. Kalau Anda suka, apalagi anak laki-laki ya yang biasa 3 dimensi, kemampuan 3 dimensinya bagus, itu biasanya suka gini, otak-atik gini ini suka. Oke, ya jadi ada molekul yang hanya punya 1 C, ada molekul yang bisa punya lebih dari 1 C. Bu, izin bertanya. Ya Mas Non? Itu kan kalau misalnya tadi contoh-contoh yang Ibu berikan tuh tidak memiliki pasangan elektron bebas kan, kayak segitiga planar, tadi linear. Kalau misalnya tetrahedral terdistorsi gitu Bu, itu kan ada satu PEB itu yang jadi mengacaukan strukturnya gitu. Jadi agak gimana ya? Susah diprediksi kayaknya Bu sudutnya kayak Bu. Kalau tetrahedral ya, kalau simetri itu tidak menimbang pasangan elektron bebas, Mas. Kalau simetri. Jadi pasangan elektron bebasnya tidak dipertimbangkan. Jadi kita langsung mengambil bentuk molekul jadinya. Bentuk molekul jadinya. Misalkan, dengan mempertimbangkan pasangan elektron bebas, kita mengambil bentuk akhirnya, konfigurasi yang terakhirnya. Ya, misalkan kayak H2O. H2O itu kan sudah memperhitungkan apa? Pasangan elektron bebasnya kan, sehingga dia bentuknya menjadi menekuk seperti ini. Kalau kita tidak memperhitungkan pasangan elektron bebasnya kan begini saja dia, linear kan. Tapi ini kita sudah memperhitungkan pasangan elektron bebasnya. Jadi ini adalah geometri molekul yang akhir, yang sudah memperhitungkan pasangan elektron bebasnya. Tapi bagus pertanyaan Mas Nun, bagaimana kalau bentuk geometri molekulnya itu susah untuk dibuat simetrinya, misalkan yang tetrahedral terdistorsi. Ya berarti lihat saja bentuk terdistorsinya itu seperti apa hasil akhirnya.
Nah, kemudian dicari simetrinya. Kalau memang dia tidak mempunyai simetri, ya tidak usah dipaksakan. Jadi yang kita ambil sebagai baseline itu adalah geometri molekul yang sudah mempertimbangkan pasangan elektron bebas. Nah, itu nanti akan muncul di kelompok yang mana. Nah, itu nanti akan kita pelajari di point group. Jadi bisa jadi ada molekul itu yang seperti Mas Nun sampaikan tadi, setelah digolong-golongkan itu dia tidak mempunyai ini, gitu ya. Nah, nanti dia akan masuk di grup apa? Nah, itu ada sendiri. Jadi ada kelompoknya kalau dia tidak masuk di sini. Jadi nanti ada flowchart-nya. Flowchart itu kita akan mengelompokkan molekul itu masuk di point group apa. Nah, point group yang terakhir itulah yang dia menggambarkan geometri molekul yang sebenarnya. Ya, jadi nanti di point group itu kita akan mendapatkan dia masuk di kelompok yang mana. Nah, itu adalah menggambarkan geometri yang sebenarnya yang bisa menunjukkan karakteristiknya itu sebetulnya dia itu punya simetri apa saja sih? Ya, dan simetrinya itu apakah dia akan muncul di IR atau tidak? Nah, itu nanti setelah melalui point group. Gitu ya, Mas Nun? Iya, Bu, sudah paham. Ya. Jadi tetap mempertimbangkan pasangan elektron bebasnya. Makanya bentuknya menjadi H2-nya sudah menekuk. Kalau sudah kita NH3 itu NH3-nya bentuknya seperti ini. Nah, ini bentuknya seperti ini ya kan? Kalau tidak memperhitungkan pasangan elektron bebas kan NH3-nya juga segitiga planar saja. Tapi ini bukan segitiga planar kan? Oke ya? Oke? Paham? Baik, Bu, lanjut, Bu. Ya. Jadi, sekali lagi, satu molekul itu bisa memiliki lebih dari satu sumbu rotasi. Ya, jadi kayak tadi contohnya XC4 itu bisa punya C2, bisa punya C4. Kalau dia mempunyai lebih dari satu sumbu rotasi, maka sumbu rotasi dengan nilai N tertinggi itu disebut sebagai sumbu rotasi utama, disimbolkan dengan Cn. Ya, tadi juga sudah saya singgung. Nah, C untuk rotasi itu sudah selesai rotasi. Jadi kita tahu ada Cn, ada C yang lain-lain. Kita akan masuk ke bidang cermin. Ya, jadi unsur rotasi yang pertama, unsur simetri yang pertama yaitu rotasi itu sudah kita pahami. Sekarang kita masuk ke unsur simetri yang kedua yaitu refleksi atau pencerminan. Ya, menggunakan bidang cermin. Nah, ini refleksi pencerminan itu disimbolkan dengan sigma. Bidang cermin. Jadi kita punya bidang cerminan. Nah, bidang cermin itu ada 3, sigma V, sigma H, sigma D. Vertikal, horizontal, dihedral, bukan diagonal ya, tapi dihedral. Di 2 hedral bidang. Jadi dia akan membelah 2 bidang. Ya, ada sigma V, ada sigma H, ada sigma D. Oke, masing-masing sekarang. Loh, ini kok sudah saya coret-coret. Sebentar ini saya mana yang belum saya coret-coret ya.
Oke. Ya. Jadi kita punya sigma P, sigma H, sigma D. Ini contoh molekul H2O ya. H2O. Kita bisa lakukan pencerminan kalau kita punya apa? Tadi H2O itu kita punya apa saja tadi? H2O tadi. Punya sumbu rotasi dia? Punya atau tidak? Sumbu rotasi H2O. Punya, Bu. Punya di sini ya tadi ya. C berapa? C2. Punya. C2. C2. Selain sumbu rotasi, H2O itu juga punya bidang cermin. Bisa kita cerminkan. Kalau kita taruh cerminnya di sini. Nah. C2-nya saya buat kecil. Saya panjangkan dulu ini C2. C2. Nah, ini kalau saya taruh bidang cermin di sini, ya saya punya cermin di sini, bisa tidak kita cerminkan di sini? Selain diputar, selain tadi diputar, bisa tidak dicerminkan di sini? Saya belah di sini. Bisa atau tidak? Jadi ini, ya. Jadi kalau ini O-nya kita bagi menjadi dua. Ini separuh O bagian depan, di belakangnya itu juga ada separuh O. Separuh O. Bisa kan? Kalau kita belah pas di tengahnya, maka kita akan mendapatkan bentuk yang identik, yang tadinya di sini H1 itu akan berpindah ke sini, yang H2 itu akan berpindah ke sini. Ya, jadi persis dibelah di tengah-tengahnya. Jadi H1-nya yang di belakang menjadi di depan, yang di depan menjadi di belakang. Ini yang kita sebut sebagai bidang cermin vertikal. Nulis P aja kok. Bidang cermin vertikal. Paham yang saya maksud di mana bidang cerminnya? O-nya dibelah sehingga kaki belakang itu di belakang cermin, kaki depan di depan cermin. Dibelah pas tengah-tengahnya O. Bisa digambarkan? Bisa dibayangkan? Bisa, Bu. Saya? Bidang cermin vertikal itu adalah bidang cermin yang melalui sumbu rotasi utama, yang melalui, ya, jadi bidang cermin vertikal itu adalah bidang cermin yang melalui sumbu rotasi utama atau CN. Ya, ini tadi kan di sini bisa dipasang bisa dipasang C2 ya. Dia CN-nya kan C2 kalau H2O. Ya, jadi kalau dia dilalui oleh bidang cermin, maka disebut sebagai sigma V. Bidang cermin vertikal. Selain kita belah jadi dua, hanya kita belah jadi dua, yang kiri menjadi yang belakang menjadi depan, yang depan menjadi belakang, kita juga bisa taruh bidang cerminnya itu persis di badannya masing-masing H, O, H, dan H. Jadi di tengah-tengahnya. Jadi ini dibelah, jadi tetap ya, posisi H-nya tetap di sini, ini H2,
ini H1 tetap dibelah, tapi ini muncul di depan, jadi dan ini di belakang cermin. Jadi ini di depan dan ada di belakang cermin. Jadi hanya yang dibelah dua. Kalau ini kan hanya O-nya saja yang dibelah, kalau ini tiga-tiganya dibelah. Jadi ini bagian depan dan ada yang bagian belakang. Ini sama, C2-nya di sini. Bisa dibayangkan bidang cerminnya di mana? Ini, kalau ini semuanya dibelah jadi dua. Ini jadi separuh di belakang, separuh di depan. Separuh di depan, separuh di belakang. Masing-masing HO-nya. Kalau ini, 1H di belakang, 1H di depan. Kalau di cermin pas dibelah di tengahnya, maka yang H ini punya cermin ini, H2 punya cermin H1, H1 punya cermin H2. Kalau yang kedua, saya pasang bidang cerminnya itu membelah persis tengah-tengahnya O dan 2H-nya. Jadi persis di belah tengah. Jadi kalau kita punya roti gitu ya, rotinya itu bisa kita belah menjadi dua begini, bisa kita belah menjadi dua di sini. Jadi ini bidang cerminnya begini. Begini, bidang cerminnya begini. Kita belah di bagian tengah-tengah rotinya. Jadi kalau ini dapat separuhan rotinya begini. Kalau ini dapat separuh rotinya, kalau yang ini ya, bidang yang tengah ini kita dapat separuh rotinya begini dan begini. Paham kira-kira di mana saya pasang ini bidang cerminnya? Ya, Bu. Yang lain bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa ya, oke. Jadi selain punya bidang ya, karena ini juga melalui C2, maka ini juga disebut sebagai bidang cermin vertikal. Karena ada dua bidang cermin vertikal yang sama-sama dipunyai H2O, maka ini diberi nama pi sigma V1, sigma V2. Ya, berarti ada dua bidang cermin yang dipunyai oleh H2O. Sama-sama sigma V. Ya, jadi H2O selain punya E, dia punya C2, dan dia punya 2 sigma V. Paham ini? Dia punya E, pasti punya C2, dan punya 2 buah sigma V. Paham sampai di sini? Oke. Sekarang kalau saya lanjutkan dengan BF3. BF3. Coba masing-masing Anda, ya, Anda cari kertas, cari unsur-unsur simetri yang dipunyai oleh BF3. Coba. BF3. BF3 itu bentuknya segitiga planar. Ini BF3. Unsur simetri apa saja yang dimilikinya? E, Bu, yang pasti. E, bagus, pasti punya E. Terus? C3. C3, di mana Anda mau nusukkan C3? Dari atas ya? Ya. Begini?
ini C3. Kalau kita putar celek ini, ya ini enggak, kok gambarnya enggak 100, enggak segitiga sama sisi. Turun dikit. Aduh, tetap aja. Ya anggaplah ini segitiga sama sisi ya, segitiga planar itu kan sama sisi. Ini kalau kita putar C3, maka kita akan dapatkan F1 pindah ke F2, F2 pindah ke F3, dan seterusnya. Oke, dia punya C3. C3-nya selain di situ, di mana lagi bisa kita, selain C3, C berapa lagi yang dia punyai? Ada C yang lain? C3 itu berarti diputar berapa? 120 derajat. Selain C3, C berapa lagi? C4 Kalau- bisa kan, Bu? C4. Iya. C4 itu 90 derajat. Kalau diputar 90 derajat di sini, Dok. Ada di sini pasangannya. Di sini. Oh iya, ini Bu. Karena segitiga Iya, kan ada. bukan 90. Iya. Kalau saya tusuk di sini, nah, C berapa ini? Saya tusuk pas lewat salah satu titik. Nah, C berapa ini kira-kira? C2 Ibu. C2. Jadi selain C3, dia punya C2. Ya kan? Putar ke atas ke bawah kan? Plek. Jadi ini nanti akan pindah ke sini, ya kan? F1-nya pindah ke sini. Oh, jadi melebar banget. Sorry ya. Nah, F1-nya ini akan pindah ke sini, F3-nya pindah ke sini, F2-nya tetap. Jadi dia juga punya C2. Benar begitu? Ya, Bu. Ya. Oke. C berapa lagi yang dia punya? Udah rasanya ya. Nah, sekarang bidang cermin. Punya atau tidak dia bidang cermin? Punya atau tidak? Punya, Bu. Di mana? Kalau dia dibelah di semua itu ya, Bu, atomnya. Di mana tuh? Di sini ya, bidangnya di sini. Bidangnya di sini. Yang pas di tengah-tengah Iya. semua gitu, Bu. Nah, di tengah-tengah semua gini ya. Ya. Ya, benar. Dia Iya, Bu. melalui sorry, sebelum sampai ke sana. Sumbu rotasi utamanya berapa? CN-nya itu berapa berarti? C3, Bu. C3. Apakah dia melalui sumbu rotasi utama? Yang ini tadi, benar ini sigma. Sigmanya mana lagi? Selain ini benar sigma. Nanti ya kita identifikasi sigma apa ini nanti. Sigmanya di mana lagi? Kalau saya taruh bidang cerminnya di sini, bisa? Bisa? Bidang cerminnya di situ? Di-erase, di-pas di F1-nya sini? Bisa enggak? Bisa, Bisa, Bu. Bisa. Bisa, Bu. Bidang cermin ini kita sebut sebagai bidang cermin apa tadi? Yang melalui sumbu utama C3. Kita sebut sebagai bidang cermin
Vertikal. vertikal. Ya. Jadi, selain dia punya E, C3, C2, dia juga punya pi sigma P. Nah, kemudian tadi yang disebutkan Mas Nun, dia juga bisa dibelah di tengah-tengahnya B dan F. Ini yang kita sebut sebagai sigma H, yaitu bidang cermin yang tegak lurus dengan sumbu utama. Jadi kalau tadi sigma V itu dilalui atau melalui sumbu utama, kalau sigma H itu adalah tegak lurus sumbu utama. Ya, ini kan sumbu utamanya tadi, sumbu rotasi utamanya kan C3 di sini. C3 dari atas ke bawah. Kemudian mau dibuat cermin persis di sini, di bidang gambarnya, membelah masing-masing unsur penyusunnya. Berarti ini tegak lurus, bidang ini adalah tegak lurus, bidang yang ini, pH-nya ini adalah tegak lurus dengan C3. Jadi, selain punya E, punya C3, punya C2, punya sigma V, dia juga punya sigma H. Ada berapa sigma H yang dia punya? Kalau saya buat bidang cerminnya sekarang di sini, kalau saya buat bidang cerminnya di sini, bisa? Bisa enggak? Kalau tadi kan dibelah di sini. Nah, kalau saya belah di sini bisa enggak? Atau saya belah di sini? Bisa enggak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa. Kalau ini sigma V, ini sigma apa? Sigma V, Bu. Sigma V atau H? Tegak lurus enggak dengan C3 tadi? Oh iya, Bu, H, Bu. Tegak lurus. Sigma H. Yang ini? Yang ini juga sigma H. Tegak lurus atau enggak nih? Atau melalui? Tegak lurus, Bu. Benar, tegak lurus. Nah, ini kalau Anda tidak langsung Melalui, Bu. Hah? Melalui. Ini gambarnya karena gambar 2 dimensi seolah-olah tegak lurus, padahal ini prakteknya melalui. Ya kan? Ini kan harus cerminnya harus berdiri kan? Berdiri persis di inilah enaknya kalau kita pakai bidang molekul. Kalau kita pakai bentuk molekul kan bisa langsung. Ini cerminnya ini posisinya berdiri sama seperti ini. Cuma kalau yang di sini yang dibelah adalah F1, yang di sini yang dibelah adalah F2, yang di sini adalah F3, tapi sama-sama berdiri. Jadi dia punya 3 sigma V dan hanya punya 1 sigma. Jadi kalau ditanya sekali lagi, unsur-unsur simetri yang dimiliki oleh DF3 apa saja? Ya dia punya E, punya C2, punya C3, punya 3 sigma V, dan sigma H. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Saya. Oke, mungkin satu. Nah, jadi bidang cermin vertikal itu melalui sumbu utama, bidang cermin horizontal itu tegak lurus sumbu utama,
Ini sudah tadi linear. Jadi molekul linear HCl, kalau HCl itu dia punya, jadi sigma tak hingganya, Cn-nya di sini. Kalau kita ambil cerminnya persis membelah dua, maka dia akan punya sigma V. Tapi dia tidak punya sigma H. Karena kalau misalkan kita belah di sini yang tegak lurus dengan bidang tegak lurus dengan sumbu utama, maka ini tidak identik, ya. Tidak identik. Karena di sini ini akan berpindah, hanya di sini berpindah ke sini itu tidak identik. Maka dia tidak punya sigma H, tidak punya. Tapi kalau untuk molekul-molekul seperti F2 gitu ya, atau Cl2, Cl dengan Cl, maka dia selain mempunyai C tak hingga sebagai sumbu rotasi utama, dia juga punya sigma V kalau langsung kita belah di tengahnya, sekaligus dia punya sigma H yang tegak lurus dengan sumbu rotasi utamanya. Dia punya sigma H dan punya sigma V. Bisa ini dipahami? Bisa ya. Oke, nah sekarang jadi Anda sudah tahu ada C, ada E, ada C, ada sigma. Sigma itu ada sigma V, ada sigma H, ada sigma D. Nah, sekarang ini kita akan masuk ke sigma D. Sigma D dihedral itu adalah bidang cermin yang melalui sumbu utama. Kalau tadi kan, kalau sigma V kan melalui sumbu utama saja. Nah, kalau ini melalui sumbu utama, tapi terletak antara dua sumbu C2 yang tegak lurus dengan sumbu utama. Ya, ini karena sudah jam 12 di tempat saya, juga sudah persiapan untuk azan. Ini karena ini perlu konsentrasi ya. Mudah-mudahan minggu depan itu kita bisa tatap muka. Ya, jadi sambil saya praktekkan di kelas ya untuk dihedral. Jadi untuk dihedral itu akan saya lanjutkan minggu depan. Ya, yang sudah kita pelajari adalah definisi, kemudian unsur simetri E, unsur simetri C, sigma V dan sigma H. Ya, Anda bisa berlatih untuk mencari unsur-unsur simetri yang dipunyai oleh molekul-molekul yang lain ya. Silakan berlatih dengan model molekul yang Anda punyai. Baik, sebelum saya akhiri, kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, silakan. Bu, boleh share PPT-nya tapi jangan dihapus coret-coretannya gitu, Bu. Oh, coret-coretannya tidak dihapus. Tapi kalian bisa paham nggak nih coret-coret saya jelek ini, tidak apa-apa ya? Enggak apa-apa, Bu. Nanti diingat-ingat. Kalian tadi kan sudah sambil. Oke. Boleh, nanti setelah ini saya share sekalian. Jadi Anda juga punya sekalian bahan untuk kita membahas ini ya. Dihedral, inversi, dan improper rotasi semu minggu depan. Oke, boleh. Ada lagi? Silakan yang mau disampaikan. Cukup? Bisa dipahami? Bisa cukup, Bu. Oke. Yang lain? Bagaimana? Ini mana cewek-ceweknya kok hilang suaranya ini?